Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salam rahayu buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman saya semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Gusti Allah dan selalu disehatkan bersama keluarga kita yang tercinta. Amin. Alhamdulillah, di bahasan kali ini di sini kami masih mau mengangkat atau bercerita pemuda berjanggut. Jadi dalam perjalanan bocah Hangon, di situ juga ada kabar yang masih kami menggali tentang perjalanan itu, bocah Hangon dan pemuda berjanggut. Tapi di konteks bahasan kali ini kami masih mau melihat jejak atau mengungkap apa yang menjadi perjalanan pemuda berjanggut. Jadi kalau kita bicara tentang perjalanan bocah Hangon dan pemuda berjanggut, pemuda berjanggut itu kalau di sini yang kami tahu sosok pemuda berjanggut ya, karena pemuda berjanggut itu juga didampingi gurunya itu ya, atau mungkin memang sudah menjadi kehendak Gusti Allah ya. Guru alam itu ya Nabi Khidir alaihissalam. Jadi pemuda berjanggut itu juga luas hakikatnya. Nabi Khidir pun juga berjanggut. Tapi sosok pemuda berjanggut itu salah satu putra Majapahit. Ya, itu salah satu pelaku perjalanan dari Majapahit. Kalau bocah Hangon perjalanan dari Pajajaran. Tapi kalau kita melihat ke atas lagi juga Galuh Purba. Nah, pemuda berjanggut itu perjalanan dari putra Majapahit, juga di situ dari Pancerpangkuan. Jadi dalam konteks laku perjalanan pemuda berjanggut itu juga boleh dibilang juga sebagai putra Batara Indra. Karena pemuda berjanggut itu juga salah satu atau di situ ditugaskan menuntun atau menjadi guru spiritual apa yang menjadi laku perjalanan bocah Hangon. Jadi memang perjalanan itu semua atas kuasa Gusti Allah memang sudah disatukan di alam dohir atau alam dunia ini. Itu pemuda berjanggut. Karena kalau sedulur-sedulur semua melihat apa yang menjadi kabar atau Ugo Wangsit Siliwangi ya, itu kan bocah Hangon dan pemuda berjanggut. Jadi bocah Hangonnya itu dari Pajajaran dan pemuda berjanggut itu dari putra Majapahit. Dan semua itu kalau kita melihat hakikat ya, bocah Hangon itu kalau kita di situ bicara hakikat ya semua pada
mempunyai laku lakon apa yang menjadi perjalanan seperti bocah angon, suruh mengengon ya, apa yang menjadi jiwa angkara murka apapun ya, kita selalu untuk yang olas asih, untuk mengengon semua di situ yang bersifat negatif ya. Tapi kalau kita melihat konteks bocah angon dari Uga Wang Siliwangi, juga di situ ada sosok bocah angon. Dan di sini kami masih jejak pemuda berjanggut. Itu pemuda berjanggut itu awal perjalanan awal laku titah perjalanan dari gerbang 3, yaitu dari gerbang 3 Keraton Umbul-Umbul Samudra. Memang hubungannya juga sama Ratu ning Ratu. Itu pemuda berjanggut. Tapi pemuda berjanggut itu ya putra Maharaja Agung. Juga di situ di konsep Satria Piningit. Laku dalam titah perjalanannya itu seperti itu. Itu sudah manunggal. Jadi kalau kita bicara Ratu Adil, Ratu Adil itu kan gelar. Itu gelar itu sudah menjadi keadilan Gusti Allah yang Maha Agung. Gelar yang disandang. Di situ juga mendapat mahkota kembar. Hingga laku perjalanan menjadi Trisula itu juga mengasuh perjalanan kembar 2 menjadi 3. Yang 3 itu Sang Kinasih yang nanti akan mewarisi sempurnanya ilmu gaib ya, ibaratnya istana langit dan bumi itu menjadi Imam Mahdi. Jadi di perjalanan konsep pemuda berjanggut bocah angon itu masih konsep Al-Mahdi. Jadi itu laku dalam perjalanan jejak pemuda berjanggut Al-Mahdi ya. Itu konsepnya Al-Mahdi dulu, karena semua akan pada untuk mendapatkan hidayah, pada mencari hidayah hingga sampai nanti kemunculan Imam Mahdi, benar-benar menjadi imam semua para yang selalu mendapat hidayah, Imam Mahdi, yaitu dalam babakan proses laku dalam perjalanan seperti itu ya. Siapapun dan seperti apapun dalam lakunya perjalanan itu semua sudah menjadi ketentuan Gusti Allah. Di sini kita sama-sama saling berdoa agar kita semua saat ini bisa untuk dibabakan atau suatu mendapat petunjuk atau hidayah di babakan Al-Mahdi itu. Karena semata-mata dalam perjalanan itu enggak cuma kita membahas masalah harta saja, tapi hakikat apa perjalanan itu semua akan kembali ke diri kita masing-masing, agar kita semua pada mendapatkan petunjuk wiwitan hidayah atau babakan Al-Mahdi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.